Assalamualaikum ya sahabat gue, salam jumpa dengan kita ya, Eko Bikes ya. Nih ada Primum guys, hujan-hujanan terus. Akhirnya kenapa tuh? Kalau hujan-hujanan terus sepeda karbon kayak gini buat bolang masuk kena apa namanya itu genangan air segala macam, hujan-hujanan mandi hujan segala macam, akhirnya apa, bearingnya itu kemasukan air, lama-lama jadi seret guys, jadi lumpur itu gemuknya. Kita buka-buka semua guys ya. Udah kita copot-copotin itu roda depan belakang, roda kemudian bottom bracketnya kita lepas juga guys nih. Jadi si Primum ini yang limited edition ini bawahnya itu nggak ada lubangnya, apa jadi di bottom bracketnya itu nggak ada lubangnya, nanti kita bor ya, jangan di skip nih, kita bor bener nih supaya nggak genang kayak gini, nggak kelomoh gini. Selalu begitu masalahnya, bearing bottom bracketnya selalu bermasalah guys, kering ya, kena masuk air, kerendam air ya. Ini untuk yang pasif yang lain yang bawahnya nggak ada lubangnya, bawah sini tak bor ini. Nih banyak air kayak gitu guys. Kalau ada lubang bawahnya itu mendingan. Jadi kalau ada airnya itu turun ke bawah, akhirnya dia jatuh. Kalau ini kan genang kayak sungai. Kita coba dulu nih sprocketnya guys ya. Nih hubnya itu pakai Nautilus ya, yang magnetnya itu nggak reset tapi cakep nih. Bunyi itu wang 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 gitu. Oh iya sobat, sudah subscribe belum? Yang sudah, makasih banyak ya. Kita bongkar semua, turun mesin kalau di kendaraan ini. Nah sepeda kayak gini, sepeda ringkih ya, karbon itu kan sebagaimana pesawat tempur, jadi ringkih, perawatannya harus ekstra, apalagi sama suka bolang, suka nggak sepeda minggat ya, pergi sono pulang sono, pergi sono pulang sono kemana-mana tanpa aturan ya, nggak kenal maghrib, nggak kenal siang, nggak kenal hujan, jalan terus ya. Efeknya sepeda gini guys, nggak apa-apa, ada Mas Eko. Nah kita cuci dengan minyak ya, biar kotorannya kabur ya. Tuh langsung kita tuh kayak gitu guys, karatan. Ini beneran ini, bukan konten doang tapi ini nyata guys ya, nggak di skip ya, apa adanya tuh. Jadi kalau servis kayak gini diusahakan sama ditinggal ya, karena makan waktu lama, hampir 3 jam bahkan lama, detail banget ya, pelan-pelan. Jadi tuh kotor banget. Nah kalau sudah bersih gini nanti dikasih awal gemuk lagi, overtake ya. Langsung kita semprot pakai angin guys, supaya betul-betul bearingnya itu terasa baru kembali. Diganti juga bisa, tapi ini kan perawatan, jadi kita kasih biasa aja. Sebelumnya kita semprotin dulu pakai angin supaya dia kotorannya pada kabur semua. Mas di sepeda Sally bisa nggak? Bisa. Sepeda Sally, sepeda gravel, sepeda MTB sama sebetulnya. Dia bener-bener bearing gini. Kita perawatannya kurang, nanti kalau misalnya habis main kemudian ditaruh gitu lama mau dipakai lagi, harus bawa ke bengkel dulu, kabur satu tuh, supaya nanti bisa prima lagi kalau mau dibuat lagi guys ya. Namanya perawatan kesehatan ya, seorangnya dirawat juga, jadi juga gitu dirawat juga. Nah ini pulinya dia pakai bearing juga karena Ultegra ya, bearingnya kecil ya. Kita semprot pakai angin ya, kita paksa puter dia pakai dorongan anginnya. Udah selesai. Hub depannya guys ya, kita pakai gemuknya overtake ya, sekelas Shimano tuh, hijau warnanya ya. Ini untuk rumah sprocket. Ini bearing bottom bracket. Ini bottom bracket juga yang gede-gede gini ya, BSA 41. Kemudian untuk ini puli, ini untuk ini hub belakangnya kita penuhin, jadi banyak ya biar awet. Ini untuk pulinya kita kasih grease juga. Kalau yang tipe apa di bawahnya ini kayak 105, dia belum, bearingnya masih itu ya, untuk pulinya ya, diketok-ketok dikit ya supaya dihentak-hentakan supaya dia turun bearingnya guys ya. Nah sudah, ini kita pasang tutupnya lagi, covernya kita pasang lagi. Kalau nggak ditutupin nanti hilang tutupnya ya. Kita tutup lagi, semuanya dipasang lagi ya, jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau misalnya sama bongkar kayak gini diusahakan ruangannya itu harus ini ya, supaya nggak kececer ya. Jadi diusahakan dikasih alas apa supaya ketahuan kemana aja gitu ya. Nah, tutup pasang lagi. Nanti kalau nggak ada tutupnya, driver gemuknya ya repot ya, angel angel ya. Pas-pasin lagi, cocokin lagi ya, baru kiri kanannya pas. Nah kemudian ini untuk hubnya ya, hubnya kan dia kayak magnet gitu,
Ya, kita cuci dulu pakai chain loop ya, biar apa namanya, jadi kotorannya itu biar hilang ya. Ini AC udah kepasang, kita kasih gemuk yang banyak karena jarang-jarang bongkar lagi kan, hap-hap gini kan, jadi supaya pampet biar awet lagi karena pemakaiannya kan ekstra nih. Ini spacer ini nggak boleh hilang ya, kalau spacer hilang nanti repot, ada spacer kecil di situ. Ini rumah sprocketnya guys, ini jangkriknya nih, jangkrik nih, wang bunyi kayak gitu. Ini beda, bukan kayak Rasi ya. Kalau Rasi kan model pelatuk, ini nggak pakai pelatuk, ini Nautilus. Asnya tuh True Excel ya, kita kasih gemuk juga. Banyakin sekali, ada bonus ya. Masukin, dipasin lagi ya, boleh tempatin lagi. Mau sampan ketok juga pakai palu karet nggak apa-apa, yang pakai palu besi ya. Tutupnya untuk covernya itu depannya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Selesai sudah, ada bunyinya itu halus ya. Bunyinya karena ada gemuknya, ada grace-nya, ada olinya, sehingga dia bunyinya nggak begitu kasar ya. Kalau kemarin kan belum ada itu, jadi kasar banget. Ini guys, kita bor rem karbon, kita bor buat lubang buang air guys, ventilasinya buat lubang drop, lubang itu nggak ada lubangnya, jadi kalau masuk airnya susah, genang airnya biayanya kena mulut. Kita bor aja nggak apa-apa. Ternyata ini dalam ya, hampir 1 cm dia ketebalan. Tapi buang yang kecil aja, kemudian jari aja sampai bolong dulu ya kegedeannya. Ngebor karbon itu bagaimana ngebor ini salon ya, gampang. Jadi nggak begitu keras ya. Cuma harus hati-hati, pelan-pelan ya. Jangan sampai pecahkan repot. Nah, ini guys tuh lubangnya segitu kecil lah buat lubang buang air. Nih dipastikan tembus tuh. Nah, tuh tembus guys ya. Kalau nggak tembus buat apaan yang ngebor kan bahaya. Ini nanti insya Allah lebih awet ini. Oke guys, sudah bor, sudah dicuci semua, kemudian kita pasang lagi ya. Ini pulinya, rantainya udah kita cuci juga, kita pasang ya. Ini model rantai kan nggak pakai model sambungan tuh, jadi nggak usah dipotong, nanti bersihin aja. Nanti itu potong sembarangan, nanti dia mau putus jalan. Kita pasang pulinya. Dua-duanya, jangan sampai ketinggalannya. Ini sama nih, untuk depan belakang sama, dia ada pulinya itu. Jadi kesempatan atau ya pakainya kunci L ya, jangan sampai salah masuk rantainya ya, dipastikan sama. Kemudian untuk bottom bracketnya juga kita pasang. Rumahnya kita kasih grease dulu sebelum bearingnya masuk, kita masukin bearingnya guys. Ini premium limited edition gini harganya masih 33 juta nih guys. Nih kalau yang premium yang 5.0 itu udah murah itu. Kalau nggak salah 11 juta atau 9 juta. Kalau sekarang mau beli sepeda, saatnya nih udah pada turun semua, gila-gilaan harga sepeda pada turun semua. Ini asnya apa tuh, crankset ya. Sebelum dimasukin kita kasih grease juga supaya dia nanti bisa nahan ini. Jadi gemuk-gemuk lagi, kotoran jalanan juga masuk ya. Yang kirinya sama kita kasih grease juga. Mas, kalau servis kayak gini ongkosnya berapa? Kalau nggak salah itu 150.000. 150.000 rupiah. Kalau ke rumah Mas Eko bisa nggak? Bisa, ketik aja garasi Eko ya. Nah, di rumah mah ditaruh, tapi nginap ya. Kalau di Jaya langsung ya, beda ya. Emang kerjaan rumah itu beda. Mas, WA-nya berapa? 0856 9509 9628. Bisa semua servis semua sepeda, iya bisa dong. Kita kan udah biasa. Udah dari zaman dulu main sepeda guys ya. Sudah kita pasang ininya. Kemudian kita pasang bautnya. Jadi untuk BSA 41 gini yang apa tuh namanya tuh HT2 ini, masang tutupnya jangan kenceng-kenceng ya,
secukupnya aja ya. Kemudian dipasang baut 2 yang pengikatnya dipasang juga. Ini teman-teman saya lagi nggak di sini, jadi masih ada rakitan juga. Jadi Trijaya alhamdulillah masih jalan guys ya, walaupun agak payah hati kita ke sepi tapi nikmatin aja. Tapi aku masih tetap ngonten ya buat ngabarin sampai dunia persepedaan. Udah kita kerasin, kemudian apa tuh untuk baut asnya kita kasih bumbu juga, kita pasang roda depan guys ya. Cepet banget. Pakainya kunci L ya, jadi nggak pakai engkol ya, maksudnya nggak pakai quick release ya, langsung masuk. Oke, yang depan selesai ya, kita pasang. Alhamdulillah tahap-tahapannya sudah mulai pasangnya. Nantinya kita kalungin dulu, jangan sampai nggak dikalungin nanti. Roda belakang kita pasang guys. Pastikan dulu pulinya dikerasin lagi, jangan sampai copot di jalan ya sebelum masuk yang lain. Jadi harus tepat ya, jangan sampai kelupaan, nanti kalau kelupaan repot. Jadi dipasang tiba-tiba copot di jalan kan berabe ya. Udah dirontokin semua dari yang ini. Kita masukin roda belakangnya guys ya. Pastikan jadi kasih gemuk semua ya, supaya nanti buka gampang, kalau mau servis lagi bukanya gampang ya. Kalau udah model kering gitu nanti ketika udah lama nggak dibuka kayaknya susah, kerasnya bukan main. Kalau pakai gemuk ini nanti kita nolong mekanik yang lain ya, kalau mau buka itu gampang jadinya, nggak susah. Alhamdulillah ya, depan sudah kepasang, belakang sudah kepasang, crankset sudah kepasang. Kemudian kita coba ya giginya guys, itu biasa kita puter-puter ya. Tuh bunyinya jadi halus ya. Rantainya kita kasih oli juga ya, serba oli semua ya. Jadi keluar masuk sepeda selesai, yang punya datang ya, punya siap ready gitu. Jadi kan nanti semangat lagi bosnya, terasa sepeda baru kembali. Kalau beli baru kan lumayan mahal. Mas, di luar merek ini bisa nggak? Cervelo, apalagi itu Yanchi, kemudian Naro, Dogma, Giant, spesialis. Oh, Trijaya masuk semua marka ya. Jangan khawatir, nggak dibikin rusak. Ya servis nggak malah rusak. Kita nyuci juga. Mas, dia itu bisa juga, slamret bisa. Bleeding bisa, namanya bengkel kok masa nggak bisa. Apalagi ada konten kayak gini kan, jadi ada gambarnya. Jadi gigi topnya harus jalan ya, gigi top paling kecil ya. Jadi puli top itu puli kecil, puli di bawah sama dengan proteknya paling kecil itu agak lurus. Jadi nanti kalau itu nggak masuk repot. Nah, sepeda ini kan sepeda kebut. Dan kalau ngetopnya nggak itu juga repot. Bahaya. 30.000. Ini ada setting lagi kalinya di depan ya, dekat bawah stepnya. Buat kawan-kawan goes nih, kalau di Polygon atau yang merek lain itu dia ada puterannya kan, kayak puya kayak puteran gitu kan di apa bisa dicek di internet gampang. Kalau bunyinya belakang nggak naik ya, saya putar keluar, agak putar ke dalam gitu aja. Dan ini urut bahannya, nah, cek ya, jangan sampai bergantungan untuk tinggal turun. Kalau urut L-nya untuk lo, untuk yang atas ya. Alhamdulillah ya, tidak ada masalah. Boleh dibilang ini sebenarnya donasi dari Husain ya, berhasil. Dari rusak loh, muternya seret banget, bottom brake itu juga seret banget, depan juga gitu, leher juga satu seambrokan. Boleh dibilang nih sukses ini, alhamdulillah ya, luar biasa. Kemudian ini yang terakhir guys nih, lehernya ya.
kenapa kok di sepeda road bike kok lehernya sering rusak katanya, oh bearingnya sering bermasalah. Karena kan sepeda aero, dia zaman kan nunduk tuh, nunduk keringetnya sama tuh jatuh, jadi lewat jenggot tuh, jenggot kan jatuh ke situ, ke stem masuk ke bearing, bearing atas, bearing bawah gitu. Jadi akhirnya dia seret, kita copot ya. Jadi kalau bearing-bearing ini kan ukurannya susah, nyarinya susah. Jadi perawatannya gimana? Kasih grease ulang, kasih gemuk lagi, kasih gemuk lagi, kasih gemuk lagi terus. Kalau kering kasih gemuk, kasih grease. Kalau ini kasih oli nih. Yang atas dan yang bawah nih guys. Yang bawah kita ketuk juga pakai model copotan ini ya. Ringsetnya gak apa-apa, pelan-pelan ketoknya, coba kenceng-kenceng ya. Yang penting dia keluar guys. Tuh keluar tuh. Oh gampang ya mas, oh gampang, namanya juga udah biasa peloran gitu tuh, bearing itu dalam pelor kayak gitu. Nah kita kasih gemuk lagi yang untuk bawahnya tuh, banyakin sekalian dan awet ya, bonus bonus. Oke, kita pasangnya, yang bawah sudah kita pasang, kemudian yang atas kita susun lagi sebagaimana awalnya. Spacernya harus tepat ya, sama ya. Tapi kalau beda yang punya komplain, oh mas kok rasanya beda kan udah fitting gitu. Jadi dihitung spacer harus tepat semuanya, ada 3 ya 3, 4 ya 4, 1 ya 1. Jadi harus sesuai dengan yang awalnya. Kalau enggak nanti komplain, mas kok beda rasanya nih. Ini lain ya, jadi ini punya opa nih, omnya udah umur 70 tahun yang punya jokinya guys. Makanya dia settingan tingginya lain, banget tinggi banget, hampir 2 meter. Agak stangnya dikasih extender gitu, tambahan kemudian stangnya road bike-nya tuh di apa, stangnya dinaikin gitu ya, lain daripada yang lain. Tapi yang udah nyaman gini gimana. Oke guys, udah selesai ya, alhamdulillah. Kita lap-lap dulu ya pakai tisu yang biasa. Habis kotor-kotoran, habis kita cuci ya, kena oli lagi, kita rapiin lagi. Oke guys, bila ada kata-kata yang salah ya, ngopi-ngopi saya sebelum aku pamit nih. Makasih banyak ya sudah nonton sampai habis. Durasi panjang 17 kejadian ini. Bila ada kata-kata yang salah yang nyinggung perasaan ya, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum.